warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Kantong sehat? Alhamdulillah. Kalau tidak sehat tak akan mungkin datang ke masjid itu. Mudah-mudahan kita sehat istiqomah sampai mati. Amin. Tak lama kita diminta istiqomah nih, kejap aja sampai mati. Amin. Lama lagi mati Pak Ustaz. Maulid subuh ini kita dalam acara maulid. Untuk apa maulid ini dibuat? Nabi sudah lahir 1442 itu hijrah. Dia hijrah itu umurnya 53 tahun. 1442 tambah 53. Nah, tambahkanlah sendiri. Begitulah sudah lamanya Nabi Muhammad SAW lahir. Lalu untuk apa kita ulangi lagi maulid ini? Allah menyuruh, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Hai Abdul Somad, ingatkan masyarakat Ketapang tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat hidup, ingat nikmat zahir, ingat nikmat kebun, ingat nikmat keluarga. Tapi di antara nikmat yang paling besar di antara semua nikmat itu adalah nikmat iman. Di antara yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Betul. Tapi tahu tak kita iman dan Islam itu kalau tidak lahir Nabi Muhammad? Tidak. Kalau begitu nikmat yang terbesar adalah nikmatnya lahir Nabi Muhammad SAW. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Betul. Malam paling mulia malam Lailatul Qadar. Tapi tahu tak orang kapan malam Lailatul Qadar kalau tak lahir Nabi Muhammad SAW? Mana orang tahu? Oleh sebab itu nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang yang melaksanakan maulid itu dapat syafaat. Amin. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid Nabi. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid Nabi. Wa yaj'aluhu mausiman, dijadikannya maulid itu sebagai sebuah seremonial, dilakukan tiap tahun. Maka orang yang melakukan itu, kata Imam Ibn Taimiyah, wa yakunu lahu ajrun azim, dia dapat pahala yang besar. Kenapa pahalanya besar? Dua, li ta'zimihi, karena dia sudah mengagungkan Nabi Muhammad. Yang kedua, wa li husni qasdihi, karena niatnya yang baik. Pertama mengagungkan Nabi, yang kedua karena niatnya yang baik. Saya husnuzan semua yang hadir ini karena mengagungkan Nabi Muhammad. Dan semua yang hadir ini karena niatnya baik-baik semua. Tak ada satupun yang hadir ini niatnya tak baik. Ada yang hadir ini pura-pura gila mau membunuh Ustaz, ada. Semua yang hadir ini datang dia kemari karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara memuliakan Nabi itu? Cara memuliakan Nabi itu tidak menjaga warisannya dalam bentuk fisik. Bapak Ibu yang sudah pergi umrah mudah-mudahan berangkat lagi. Amin. Yang belum berangkat dilapangkan Allah rezekinya bisa sampai. Amin. Selama kita di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada kita menengok istana Nabi Muhammad? Tak ada. Yang ada istana Raja Saudi Arabia. Ada kita menengok kursi Nabi dari emas.
Tak ada. Yang ada tiang Masjid Agung Ketapang dari emas. Saya kan udah beberapa kali kemari, jadi tak terlalu apa kali. Andai saya pertama kali kemari, pastilah macam nengok kucing. Ada kita melihat bagaimana tempat tidur Nabi beralaskan sutra. Tak ada. Lalu yang ditinggalkan Nabi warisannya apa? Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Warisan yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Siapa yang mau menjaga warisan Nabi tak perlu ke Madinah. Seandainya warisan Nabi itu kursi dari emas, betapa susahnya orang mau menjaga warisan Nabi. Tapi menjaga warisan Nabi, warisannya ada di Ketapang, warisannya ada di Sandai, warisannya ada di Pontianak, warisannya ada di dekat rumah kita. Apa warisan Nabi? Masjid. Maka siapa yang memakmurkan masjid, maka dia menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira orang Ketapang ini ada tak menjaga warisan Nabi? Ada. Nih, melimpah ruah macam ini. Parkir motornya aja tadi kok jalan kaki ada sekilo. Yang tanya tu, baliknya itu nanti. Tapi begitulah kalau sudah cinta. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Cinta palsu. Cinta yang sesungguhnya adalah ini. Orang yang mengatakan bukit kan ku daki, lautan kan ku seberangi, perempuan itu mati, habis, selesai. Laki-laki itu meninggal, habis. Tapi kalau cinta kepada masjid, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas-bekas sujud mereka, sujud tahiyat al-masjid, sujud qabliyah subuh, sujud salat subuh. Habis salat subuh nanti sujud salat sunat isyraq. Sujud tahiyat al-masjid, sujud qabliyah subuh, sujud salat subuh, sujud salat sunat isyraq. Berapa kalikah sudah sujud sebelum terbit matahari? Hitung sendiri. Semua tempat-tempat sujud itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebulan sudah bersujud. Makanya kalau mau melembutkan hati sering-sering ke masjid. Kalau mau mendapat syafaat Nabi sering-sering ke masjid. Saya sering ke masjid itu Pak Ustaz. Ngapain? Tidur siang. Ini saya yakin Masjid Ketapang ini dingin ini kalau siang. Karena dindingnya tebal, rumahnya tinggi, arsitekturnya cantik. Pakai AC, pakai. Saya pakai, jamaah tak tahu. Masya Allah. Tapi insya Allah nanti kita masuk surga semuanya pakai AC. Amin. Ada AC itu di surga Pak Ustaz. Pabriknya pun ada. Ada tuli ibadah salihin. Kusediakan untuk hamba-hamba yang saleh. Mana a'yunun ra'at, sesuatu yang tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tak pernah kau tengok, tak pernah kau dengar, tak pernah kau pikirkan. Ada di surga. Asih pula kau tanya. Ada orang nanya-nanya asih, pukulkan kepalanya ke asih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memakmurkan masjid, terus apa lagi Pak Ustaz? Anak-anak muda yang selama ini nongkrongnya di kafe, ibu-ibu yang selama ini nongkrongnya di hotel, bapak-bapak yang selama ini nongkrongnya di lapangan sepak bola, maka tempat-tempat itu akan tinggal semuanya. Tempat yang kekal abadi adalah masjid. Istana boleh hancur, kerajaan boleh bubar, Bani Umayyah tumbang, Bani Abbasiyah tumbang, kerajaan-kerajaan hilang. Tapi masjid, masjid di Afrika Utara menjadi saksi. Didirikan oleh sahabat Nabi namanya Amr bin As. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Pada masa Umar,
naiklah seorang panglima perang datang ke Mesir, mengislamkan orang Mesir, dibangun masjid. Habis kerajaan-kerajaan tumbang, tapi Masjid Amr bin As tetap tegak berdiri. Indonesia, datang Belanda, tumbang, datang Jepang, Hiroshima, Nagasaki dibom, pulang dia putang panting. Orde lama, tumbang, orde baru, tumbang, musim berganti, hari berubah. Masjid, tumbang juga Pak Ustaz. Masjid ditumbangkan, mau ngamuk satu kampung. Kenapa ditumbangkan masjid? Mau renovasi, tak jadi. Oleh sebab itu kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Mau bangun rumah sebesar lapangan sepak bola, habis mati kok, datang lakinya yang baru. Selesai. Pejabat-pejabat kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung masih punya kekuasaan. Pak Kapolsek bangun masjid. Saya pernah meresmikan masjid dibangun Kapolsek. Kapolsek, bayangkan bisa bangun masjid. Ini Kapolres, Kapolda tak ada bangun masjid. Padahal berapa kali semprit, nah itu print jadi masjid. Masjid apa namanya? Masjid print. Untuk masjid ada kekuasaan. Bapak-bapak tentara, angkatan darat, angkatan laut, bangun masjid. Setuju atau tak setuju? Yang bilang setuju itu polisi sama tentara. Kita ini setuju tak setuju tak ada pengaruhnya. Tapi doa orang yang mengatakan setuju tadi itulah yang menembus pintu-pintu. Sehingga terbuka pintu hati mereka untuk membangun masjid. Hai orang kaya-kaya, tak larang kau jadi orang kaya, silakan. Mau kau bangun rumah dindingnya dari kristal, mau kau jangan. Bahaya kalau dinding rumah dari kristal, bisa ditengok orang dari luar. Silakan. Mau kau buat lantainya macam lantai istana Nabi Sulaiman, sampai-sampai Ratu Bilqis menaikkan kainnya, rohnya menengok, disangkanya air tergenang. Silakan, tapi semua akan tinggal. Tapi kalau masjid yang kau bangun, itulah kekal abadi. Mudah-mudahan anak-anak muda ini sebelum mati sempat bangun masjid. Amin. Kenapa yang muda aja Ustaz doakan, yang tua tak sempat lagi? Untuk tua tak sempat, 2-3 tahun ini selesai. Yang muda-muda ini kita doakan, yang tua-tua udah lapar istighfar. Tapi jangan lupa, yang muda-muda ini pun bersemangat karena doa orang tua. Kalau tak ada orang tua, bisa kalian lahir ke atas dunia ini. Memang kan Mr. Bean. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang tua, mau anak muda, mesti dalam kepalanya sebelum mati mesti bangun masjid. Tak ada tanah, tak ada semen, kasih apa yang bisa kau kasih. Lampu. Itu kenapa lampu itu gelap-gelip? Putus. Terserah apa yang bisa dikasih. Datang ke pengurus masjid. Selesai pengajian dan nanti jumpai pengurus masjid. Berapa lampu yang mau nyaris-nyaris putus? Mau kau apa kan? Biar kuputuskan sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setelah masjid dibangun cantik, sarana prasarananya sudah bagus, apalagi masjid mesti ada gerakan. Karena kalau tak ada gerakan, selesai pengajian habis. Selesai pengajian, Ustadz balik ke Pontianak, masjid ditutup, orang cuma datang ke masjid hanya sholat. Masjid bukan cuma tempat sholat, masjid tempat menuntut ilmu. Maka di samping masjid mesti ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Yang sudah ada alhamdulillah, yang belum ada insya Allah. Sudah aku kasih tahu, tak juga mau buat, na'udzubillah. TK Quran
Jangan lagi anak-anak itu diajak lu menyanyi, menyanyi. Patutlah anak, ini bangga pula tuh nengok anak menari. Hebat. Patutlah anak itu macam monyet. Bangga pula nengok anak menari pakai celana pendek, pakai rok pendek. Mestinya kalau ada anak kecil menari, dipanggil dia, pakaikan celana panjang, pakaikan baju panjang, jangan kau menari lagi. Nih kau hafal. Kita bangga kalau anak kita TK hafal juz 30. Masukkan TK Quran di samping masjid, sebelum SD dia sudah hafal juz 30. Nah, sini baca amma yatasaalun. Ayah, baca nasdaqal ayah aja tak hafal gitu. Makanya jangan ketahuan. Kalau mau ngetes hafalan dia, ambil handphone, download Quran digital. Caranya Pak Ustadz, buka Play Store. Buka semua Play Store. Udah, tulis di situ Quran digital. Quran digital. Quran Android bisa juga. Quran digital. Enter. Habis itu nampak, itu dia warna coklat. Download. Masukkan ke handphone. Setelah masuk, tuh tinggal pilih juz 30 amma yatasaalun surat An-Naba. Nah, pencet surat An-Naba, habis itu 78, surat yang 78, baru panggil anak itu. Baca amma yatasaalun. Tapi handphone dah siap. Yakinkan baterainya tak habis. Takutnya pas di tengah jalan dia berhenti, HP itu habis. Nampak betul bodoh kita. Amma yatasaalun. Mantap, lanjutkan. Anin naba'il azim. Itu cara menutupi ketidaktahuan kita. Saya ini dulu kecil tak ada diajar hafal Quran Pak Ustaz. Saya ini dulu kecil tak ada diajarkan mengaji Pak Ustaz. Maka saya balas dendam. Anak saya sebelum masuk SD, TK-nya mesti hafal juz 30. Setuju? Begitu mestinya orang tua. Ini sekarang orang tua ini terbalik pula. Aku dulu tak mengaji, aku dulu bodoh. Anakku mesti lebih bodoh dari aku dulu. SD Quran, habis SD Quran, SMP Quran, habis SMP Quran, SMA Quran. Setelah dia tamat SMA Quran, tak kupaksa lagi kau sekolah agama, nak, karena basicnya sudah kuat. Anak saya, keponakan saya, tak saya paksa ke Al-Azhar Kairo. Kalau dia tak ada minat di situ, apa yang dia dipaksa? Misalnya saya paksa juga, kau mesti ke Kairo, kau mesti macam aku. Pergi dia ke Kairo, baliknya jadi Fir'aun. Tak saya paksa. Mau kau sekolah agama, bagus. Kalau kau tak mau sekolah agama, tak apa-apa. Jadi arsitek dia lulusan ITB. Ditolongnya agama dengan menggambar arsitek masjid yang cantik-cantik, menolong agama dengan arsitekturnya. Masuk dia ke ITB, masuk dia ke IPB Bogor, ambilnya jurusan pertanian, dikembangkannya sektor pertanian, kelapa sawit, kelapa hibrida, tak kelapa apa ditanamnya. Bisa nanti diolahnya kelapa sawit itu dikunyah macam kurma. Kulitnya jadi sawit, kulitnya jadi kurma, bijinya biji sawit. Ditolongnya agama ini dengan institut pertaniannya. Maka cobalah tengok hebatnya Thailand itu, Thailand. Bisa pula jeruk itu kecil, manisnya macam madu. Pernah saya bertamu ke rumah orang, dikasihnya jeruk, kulitnya hijau. Nengok dalam hati saya, kulit kami. Jeruk kecil, pelisut pula tuh. Saya kupas kenapa? Macam madu, tak ada bijinya. Saya tanya dari mana nih Pak? Dari Thailand. Bisa mereka cakap diolah-olahnya, bisa dibuatnya tak berbiji. Hebatnya Thailand tuh. Manusia pun bisa dibuatnya tak berbiji. Biasa. Pengembang biakan tanam-tanaman. Dia akan menolong agama Allah.
dengan spesialisasi dia. Jadi dokter dia, dokter yang menolong agama Allah. Jadi tentara dia, tentara Allah. Jadi polisi dia, polisi yang menolong agama Allah. Fakultas hukum, SH, MH, dokter. Jadi hakim dia, hakim yang menolong agama Allah. Itulah nanti agama ini baru bangkit. Allahu Akbar. Tapi berawal dari Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Yang sudah jadi apa boleh buat. Bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang punya burung. Anak itu sudah. Anak kau berapa? 3 Pak Ustaz. Cuman anak kau tuh sekarang, yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga bencong. Tapi cucu masih ada. Jangan putus asa. Cucu masih ada. Jangan pernah berputus asa. Anakmu mungkin dulu salah didik. Kenapa anak kau jadi begitu? Aku mabuk juga dulu Pak Ustaz. Jangan putus asa. Sudah aku kasih tahu 3 kali kau jangan putus asa. Tapi kadang jamaah, aku putus asa Pak Ustaz. Udah aku katakan jangan putus asa. Aku putus asa Pak Ustaz. Pergi kau ke laut. Setapang dekat laut kan? Pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustaz? Apalagi kalau tak mati. Yang dikunyah ikan hiu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid sebagai tempat pendidikan. Orang kalau masjidnya itu ada sekolah agama, datanglah ayahnya mengantar anaknya. Sambil mengantar anak masuk dia ke masjid. Datanglah emak mengantar anaknya. Sambil mengantar anak masuk dia ke masjid. Rupanya tanah masjid itu luas. Di samping masjid itu buat pula klinik pemeriksaan gigi. Ada orang tak pernah ke masjid seumur hidup. Tapi pas mau periksa gigi, singgah dia ke klinik. Pas periksa gigi, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dokter, Pak, sholat dulu Pak. Pasti dia ke masjid. Di masjid dia berdoa. Begitu selesai berdoa, hilang sakitnya. Tak jadi dia pergi. Sampai ke rumah sakit balik. Paling tidak itu salah satu magnet cara menarik. Karena kalau masjid hanya tempat sholat saja, ajaran Islam dalam sejarah perjalanan Islam, di masjid ada tempat bisnisnya. Jangan jadikan masjid sebagai tempat bisnis. Siapa yang nyuruh kau bisnis dalam masjid? Tak boleh jualan dalam masjid. Yang pula besok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah. Di sekitar area masjid ini dibuatkan minimarket masjid. Pengajian subuh dibungkuskan dalam plastik itu. Beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sembako paket, susu, roti, bungkus. Habis itu habis sholat subuh, selesai sholat subuh, gerakan belanja ke supermarket masjid. Setuju apa tak setuju? Bayangkan umat sebanyak ini. Habis selesai sholat, belanja kebutuhan dia. Buat sebulan 2 kali. Awal bulan, akhir bulan. Jangan, akhir bulan tak ada duit, banyak utang. Awal bulan sama tengah bulan. Selesai sholat, belanja dia ke masjid. Jangan sampai kambing punya susu, sapi punya nama. Namanya susu sapi. Padahal yang punya kambing. Tak paham saya Pak Ustaz. Orang kalau belum sarapan yang payah mencerna. Yang punya umat ini kita, umat Islam. Tapi duitnya diambil orang lain. Ketika duitnya diambil orang lain kita marah. Yang salah siapa? Kita. Kenapa di masjid kita tak dibuatkan tempat belanja? Siap pengurus masjid menyiapkan tempat belanja? Insyaallah. Masya Allah. Pengurus diam. Diam itu tanda setuju. Zaman dulu datanglah anak lajang meminang anak gadis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aku mau meminang anak Pak Haji. Datanglah Pak Haji mengutus orang ke kamar. Nah, ini ada anak lajang mau minang kau. Mau tidak kau nikah sama dia? Anak gadis itu diam. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, anak gadis ini diam. Apa kata Nabi? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda
Setuju. Jadi kalau ada orang diam, itu setuju. Anak gadis zaman dulu, anak gadis zaman sekarang kalau ditanya, mau kau sama dia? Jawab iya aja atau iya banget ya. Di masjid ada lembaga pendidikan, di masjid ada tempat belanja, di masjid ada sarana prasarana kesehatan. Di masjid anak-anak muda dilatih beramal soleh. Anak muda cuma pengajian, selesai ngaji pulang. Kata anak muda, mana tantangannya men? Ini Ustaz ini gak menantang. Coba kalau ditantang anak-anak muda. Anak muda selesai pengajian, kalian keliling di Ketapang, kumpulkan beras-beras dari rumah-rumah orang kaya, kita kumpulkan di masjid. Setelah itu kita bagikan ke fakir-fakir miskin dan duafa, pesantren, anak yatim, anak yang tak mampu. Setuju betul setuju? Bagus. Ini anak-anak muda ini tenaganya luar biasa. Daripada habis buat main layang-layang, daripada habis main futsal bagus. Tapi kalau ini dia pergi, nanti kami pun akan pergi ke kampung-kampung mengantar beras. Ustaz Somad, nanti kami bawa Ustaz mengantar beras. Saya kalau ngantar sanggup, tapi kalau menjemput tak sanggup. Menjemput beras itu kita ke rumah-rumah orang, nutup pintu. Bayangkan kita datang ke rumah orang minta beras. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Boleh minta beras? Pergi kau kucing kurap. Tapi insya Allah anak muda ini ganteng-ganteng, pakai seragam, tertulis di bahu sebelah kiri, Paskas, Pasukan Amal Soleh. Ketua Paskas seluruh Indonesia hadir di sini. Namanya Ustadz Lukmanul Hakim, orang Pontianak. Kalau Bapak Ibu pergi ke seluruh Indonesia di mana-mana, nampak ada baju Paskas. Itu ketuanya orang Kalimantan Barat. Bangga tak jadi orang Kalimantan Barat? Pergi saya ke Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta saya tengok orang pakai baju Paskas. Berapa kalian mengumpulkan beras di Jogja ini? Apa kata orang Paskas Jogja? 30 ton di Jogja. Bandung ada juga Paskas. Berapa kalian di Bandung mengumpulkan beras? Apa kata orang Bandung Paskas? 90 ton. 70 ton Jogja, 90 ton Bandung. Berapa di Ketapang? 63 ton. Kalau di kampung orang saja bisa Paskas mengumpulkan sebanyak itu, apalagi di kampung halaman sendiri. Udah tengok kan berapa? Anak-anak muda inilah ujung tombaknya. Enak aja Ustaz Somad ngomong gitu. Ustaz suruh kami. Kalau berani Ustaz lah yang datangi rumah-rumah orang kaya nih. Kalau aku yang mengetuk pintu mereka, rumah-rumah itu dikasih aja sekalian. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Kami dari Paskas. Ini pakai masker. Assalamualaikum Pak. Kami dari Paskas. Tak ada. Pergi sana. Begitu saya buka kan, Pak, ambil semua. Langsunglah kami terima sama surat-surat tanah kan, surat tanah, surat rumah, STNK, BPKB. Kami Abdul Somad menerima. Rupanya dia diutang di bank. Ini perjuangan anak muda. Karena dakwah ini kalau tidak amal solehnya, kalau tak berkeringat, kalau tak menetes darah, tak akan sayang kita kepada Islam ini. Beda antara anak orang kaya dapat motor dengan anak orang miskin dapat motor. Motornya sama, mereknya sama, harganya sama, minyaknya sama, tangkinya sama, tapi sayangnya sama. Kenapa? Karena anak orang kaya dapat motor dikasih bapaknya, bangun tidur dapat motor. Orang miskin dapat motor, dia nabung dulu, dia nyimpan dulu sampai kurus badannya, puasa Nabi Daud. Menahankan sarapan 360 hari, potong 2. Kalau pergi dia ke rumah makan Pak, apa? Nasi aja. Untuk menabung. Setelah disimpan ini duit, tidak makan mubazir, ditabung, barulah dapat motor. Maka rasa sayangnya lebih kuat, lebih hebat.
daripada anak orang kaya yang dapat hadiah motor dari bapaknya. Begitulah kita ini kenapa kurang sayang pada Islam. Kenapa? Buka mata kita sudah Islam. Beda dengan ulama-ulama yang datang ke Kalimantan Barat dulu, menyeberang lautan, dihempas gelombang, dipukul ombak sampai dia kemari. Akhirnya ditegakkannya masjid, dibangunnya rumah Allah. Mereka amat sayang kepada Islam. Kalau mau anak-anak muda kita ini sayang pada Islam, maka kita ajak dia berjuang melalui mengumpulkan beras dan membagikan beras ini. Takbir! Setuju dengan Paskas Ketapang? Awas kalau tak kalian kasih beras. Pak Ustadz janganlah ngancam-ngancam Pak Ustadz. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang ngasih beras, kasihlah dia ganti ya Allah. Bukan doa saya, tapi doa malaikat. Malaikat kalau berdoa makbul apa tak makbul? Makbul. Malaikat tak ada dosanya. Malaikat tak ada silapnya. Malaikat tak ada salahnya. Setiap pagi malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah beras, kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Tak diaminkan doa itu makbul. Kalau ada orang Ketapang tak ngasih beras, gimana Pak Ustaz? Didoakan malaikat juga apa tidak? Didoakan malaikat. Itulah adilnya Allah. Dikirimnya malaikat itu dua. Satu untuk yang ngasih beras, satu yang tak mau ngasih beras. Mau dengar doa untuk yang tak ngasih beras? Gini doanya, catat beda. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau ngasih beras, binasakanlah dia. Tengok 2-3 hari ini nanti datang Paskas nih ke rumah-rumah, ingat doanya. Dan ku ajarkan kepada kalian anak-anak muda yang belum menggabungkan diri ke Paskas, segera gabungkan. Ini petugas-petugas amal soleh, pasukan-pasukan amal soleh. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus. Rugi semuanya. Orang miskin rugi, orang kaya rugi, orang ganteng rugi, orang jelek rugi 2 kali. Orang ganteng itu rugi. Orang ganteng kalau tak beriman, tak beramal soleh rugi, tapi masih ada juga untung-untungnya sedikit di dunia. Sempat juga lah dia buat dosa sedikit lah. Tapi ketika ini bisa kau wujudkan di atas muka bumi Allah, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda kalian yang bertugas mengumpulkan beras, nanti kalian ketuk pintu rumah orang kaya itu, kalian minta berasnya, bawa nama Abdul Somad, tak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami diutus oleh Ustaz Abdul Somad. Ini foto kami kemarin. Untuk apa nih? Untuk kami salurkan beras bapak ke fakir miskin, anak yatim, duafa, pondok pesantren, panti jompo. Semua orang yang tak bisa makan akan kami beri makan. Ada kalian digaji? Kami tak ada, kami ini pasukan lillahi ta'ala. Bensinnya beli sendiri, motornya pun dipinjam punya kawan ini tadi. Apa yang kalian dapatkan? Hanya mencari ridho Allah, Pak. Begitu tulusnya kalian anak muda? Iya, kalau nanti ikut cari selamat. Nanti kita buatkan sinetron. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak muda kita dengan ikut Paskas ini berhenti pakai narkoba. Yang selama ini tak tahu siang, tak tahu malam, mabuk dia dibuat handphone main game online. Begitu diajak membagi beras, handphonenya mulai mati. Yang ada dalam pikirannya berapa beras yang bisa kukumpul, berapa beras, berapa anak yatim yang bisa kutolong. Anak muda ini kepalanya mesti dibebani dengan beban-beban amal soleh. Hari ini kau bisa mengumpulkan berapa kilo beras? Selama sehari ini berapa rumah orang yang bisa kau ketuk? Selama ini berapa yang bisa kau datangi? Mana rumah orang yang paling besar? Mana halamannya yang paling luas? Mana yang duitnya yang paling banyak di Ketapang? Itu kalian datang. Assalamualaikum. Tak ada bunyi salam menyambut. Tengok pintu terbuka, masuk, langsung 3 anjing herder mengejar. Hadapi anjing itu. Apa doanya Pak Ustaz? Entah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti anak-anak muda Paskas
selama kalian bertugas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian tuliskan serba-serbi cerita-cerita ini, serba-serbi anak Paskas. Cemana yang ada menghadapi rumah orang kaya yang kulitnya minta ampun, padahal cincin emas. Mau ngapain lu kesini? Ada apa? Tak boleh kasar-kasar, lembut-lembut aja. Ibu, kami mau minta beras bu, tak bisa kirim beras, transfer aja duit. Miskin, kata dia. Ibu, cincinnya banyak, gelangnya banyak, rantainya banyak, mobilnya besar, rumahnya mewah. Nanti kalau ibu mati, ibu kan akan mati. Apa kau bilang? Mati aku kau bilang. Kalau ibu mati, nanti lagi ibu kawin lagi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hak, innal mauta hak. Mati itu hak. Mati itu hak atau tak hak? Mati itu hak apa hak? Mati itu hak. Hak itu palsu. Tak nyata, fiktif. Mati itu adalah hak. Maka kita datang sedang mengingatkan orang pada kematian. Rumahmu yang besar ini kalau kau mati, kau tinggal dan kau masuk ke liang lahat 1 meter kali 2 meter, isinya air lebih. Kenapa begitu? Begitu gambar kuburan yang dikasih Ustadz Lukman ke saya kemarin. Begini liang lahat umumnya di Pontianak dan di Kalimantan Barat. Asal digali berair. Liang kubur berair. Bayangkan megap-megap kau dalam. Tapi begitu kau berikan beras, lapanglah alam barzah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Anak-anak yatim yang dikasih beras, fakir miskin yang dikasih beras, orang jompo yang dapat beras, menetes air mata mereka saat menyuap nasi itu. Selama ini mereka makan cuma 2 kali. Hari ini mereka bisa makan pagi, makan siang, makan malam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Habis itu mereka berdoa, kalau yang ngasih beras ini masih hidup, maka berikan dia istiqamah ya Allah. Kalau yang ngasih beras ini sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Menetes amal ke liang alam barzahmu. Ini ada orang kaya yang tak pernah ketemu orang miskin. Ada pula orang miskin yang tak pernah ketemu orang kaya. Kedua makhluk ini tak pernah bertatap muka. Siapa yang mempertemukannya? Paskas mempertemukan melalui beras-beras mereka. Kira-kira baik tak anak muda ikut Paskas? Baik. Tiba-tiba pas dibuka pendaftaran Paskas Ketapang, yang datang atu-atu. Pak, ini terlalu berat bagimu, Pak. Biarlah kami ada yang memikul beras ini. Kata Datuk, ini aku datang bukan mau mikul beras. Terus Bapak mau ngasih beras? Tidak. Terus ini ada cek 1 miliar, bingung mau kemana, aku campakkan. Kira-kira diterima apa tidak? Terima. Kita tunggu yang model begitu. Cuman masalahnya makhluk-makhluk yang macam ini udah banyak punah. Udah macam dinosaurus. Tapi saya yakin di Ketapang 2-3 masih ada. Takut saya tunggulah 2-3 hari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda berjuang mengantarkan beras ke pondok pesantren di dalam hutan, jalannya jalan tanah. Sudahlah jalan tanah, turun hujan lebat. Off-road, guys. Selama ini dia ikut off-road. Pergi ke sana, pergi ke sini, minyak habis, motor habis, duit habis. Yang dikejar apa? Hanya kesenangan dunia, off-road. Tapi off-road sambil ngantar beras ini beda rasanya. Off-road apa namanya? Off-road syariah. Tidak hanya sekedar off-road, tidak hanya sekedar kena lumpur, tidak hanya sekedar kotor, tapi ada keberkahan hidup. Setiap tetes puluh keringatmu akan dibalas. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Masa lalumu yang bergelimang dosa, waktu dulu kau minum khamar, waktu dulu kau pakai sabu, waktu dulu kau berzina, mesti kau balas hari ini dengan tetes penuh keringat dan air mata. Setuju? Banyak ini orang yang dulu, saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Tunjukkanlah mana-mana anak gadis ini. Udah saya garap semua di Pak Ustaz. Tunjukkanlah mana-mana merek minuman keras ini. Sudah saya minum nih Pak Ustaz.
Terus tobat kau gimana sekarang? Aku di masjid aja istighfar Pak Ustaz. La ilaha. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu pada masa jahiliyah kau semangat, maka setelah hijrahnya pun juga semangat. Dulu waktu masih muda, semangat mabuk, semangat sakau. Saya dulu Pak Ustaz kalau mabuk 3 hari 3 malam mabuknya Pak Ustaz. Salat sunatnya 2 rakaat. Apa itu? Mesti ditebus semua ini dengan tetes bulu dan keringat air mata. Inilah baru menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu